Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran IPA, tapi masih dalam pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai tentang sistem gerak pada manusia untuk pertemuan yang kedua ya. Di materi pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian tulang, macam-macam tulang, beserta bagian-bagian tulangnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang hubungan antar tulang, yaitu antara hubungan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi, hubungan antar tulang ini disebut dengan artikulasi. Sedangkan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan disebut dengan persendian. Jadinya, pembentukan sendi ini dimulai dari perbesaran kartilago. Kemudian, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Seperti yang dicontohkan di gambar tersebut, di sana ada dua tulang yang terhubung ya. Hubungan antar tulang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang pertama ada sendi mati yang disebut dengan sinartosis. Sinartosis ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan atau tidak adanya gerakan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Dan yang kedua ada sendi kaku atau yang disebut dengan amfiartrosis. Amfiartrosis ini adalah sendi kaku yang merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago atau memungkinkan adanya gerakan namun secara terbatas atau tidak banyak. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang, kemudian sendi antar ruas betis dan tulang kering. Selanjutnya yang ketiga ada sendi gerak atau disebut dengan diartrosis. Jadi sendi ini adalah sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Jadi tulangnya bisa bergerak dengan bebas. Nah, untuk sendi gerak ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sendi engsel, yang kedua ada sendi peluru, yang ketiga ada sendi plana, dan ada sendi putar. Kalian bisa lihat contoh titik-titik di mana tempat atau letak sendi-sendi tersebut berada. Kalian bisa lihat di gambar, di situ ada letak sendi putar, letaknya di bagian leher. Kemudian ada sendi engsel letak di bagian sikut, kemudian sendi plana terletak di bagian pergelangan tangan. Terakhir ada sendi peluru terletak di bagian antara tulang panggul dengan tulang paha atas ya. Kemudian sendi peluru juga ini terletak di bagian bahu, yang tepatnya di antara tulang bahu dengan tulang lengan atas. Sendi engsel adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya pada lutut, pada sikut, dan pada ruas antar jari. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya pada gelang bahu dan tulang lengan atas serta antar tulang paha dengan gelang panggul. Sendi putar yaitu ujung tulang yang satu ini mengitari ujung tulang yang lainnya sehingga memungkinkan adanya gerakan memutar. Contohnya pada sendi tulang leher yaitu memungkinkan bisa berputar ke kiri ataupun ke kanan. Dan yang terakhir yaitu ada sendi plana. Kedua ujung tulang membentuk sendi yang akan berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya sendi pada tulang ibu jari atau antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Materi selanjutnya adalah otot. Seperti yang dijelaskan dari video kemarin, sistem gerak itu tersusun atas tulang dan otot. Kemarin tulang sudah dijelaskan yaitu sebagai alat gerak pasif karena tulang digerakkan oleh otot.
Nah, sekarang penjelasan dari otot yaitu adalah alat gerak aktif kebalikan dari tulang karena dapat berkontraksi atau dapat menggerakkan tulang. Berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama ada otot lurik seperti yang dicontohkan pada gambar tersebut. Di sini otot lurik berbentuk silindris dan memiliki banyak inti sel di tepinya, memiliki garis titik gelap terang. Nah, otot lurik ini dikendalikan oleh otak atau bekerja secara sadar. Otot rangka merupakan otot lurik. Otot rangka ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian tendon dan bagian empal. Dan yang kedua ada otot polos. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar atau tidak disadari oleh otak. Otot polos ini berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan berinti satu di tengah-tengahnya. Contohnya pada organ-organ yang ada di dalam tubuh seperti organ pencernaan, organ kelamin, organ ekskresi, atau pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya hampir sama dengan otot lurik, namun otot jantung berbentuk cabang. Dan fungsinya sama seperti otot polos, yaitu bekerja secara tidak disadari. Rangka dan otot sudah kita jelaskan. Kemudian di sini ada gangguan dan kelainan dari rangka dan otot. Gangguan pada kelainan rangka dan otot ada banyak ya. Di sini dicontohkan misalnya ada skoliosis atau gangguan tulang belakang di bagian punggung yang membengkok ke arah kiri atau kanan. Kemudian ada lordosis atau kelainan tulang belakang bagian punggung yang membengkok ke depan. Dan selanjutnya ada kifosis atau kelainan tulang belakang bagian punggung yang membengkok ke belakang. Nah, di sini pada gambar tersebut dicontohkan contoh dari gambar kelainan skoliosis, lordosis, dan kifosis. Jadi, kalian semua harus memperhatikan sikap duduk kalian yang benar ya. Ada juga gangguan dan kelainan persendian, di antaranya ada artritis eksudatif, artritis sika, dislokasi, terkilir, dan angkilosis. Yang terakhir ada gangguan dan kelainan dari otot. Di antaranya ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, dan miastenia gravis. Untuk materi pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Jadi untuk materi bab 1, pembahasan pertama di video awal dan pembahasan kedua di video ini sudah selesai semuanya dibahas. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami oleh kalian semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih.